Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bersama kembali dengan kami dalam program Lentera Anugerah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi ini, sehingga firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami, benteng bagi hidup kami, saat kami akan menjalani hari ini lebih jauh. Kami percaya ada perlindungan Tuhan Yesus yang abadi dalam hidup pribadi rumah tangga kami hari ini. Dan kami juga yakin ada berkat yang telah Bapa persiapkan bagi hidup pribadi rumah tangga dan bahkan jemaat kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal pasal 22. Kitab Amsal pasal 22 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan di bawah sorotan tema, cari uang versus cari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, cari uang yang saya maksudkan hari ini, dalam tema ini, bukan berarti cari karena kehilangan. Bukan berarti cari karena uang dari kantong Anda mungkin tercacar, tidak. Tetapi yang saya maksudkan cari uang hari ini adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang dilakukan baik pribadi atau kelompok untuk menindaklanjuti hidup mereka masing-masing dengan terus bekerja, mencari uang untuk mendapat uang, atau untuk mendapat upah kerja. Tujuan untuk mendapat upah kerja itu atau mendapat uang itu dari proses mencari tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menindaklanjuti hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab uang adalah kebutuhan utama. Tanpa uang bagaimana Anda bisa berobat ke rumah sakit? Tanpa uang bagaimana Anda bisa membeli makan dan minum setiap hari? Tanpa uang bagaimana Anda bisa membeli paket bagi kebutuhan pendidikan anak-anak saat ini? Tanpa uang bagaimana Anda bisa membeli minyak kendaraan untuk berproses mencari uang? Tanpa uang bagaimana Anda bisa memberikan persembahan syukur kepada gereja? Tanpa uang bagaimana Anda bisa membantu orang lain yang berkesusahan? Uang. Dan uang harus dicari. Cara mencarinya lewat berbagai pekerjaan yang kita tekuni, usaha yang kita jalani, dan bisnis kita yang kita kerjakan. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu jemaat, cari uang itu bukan prioritas utama orang percaya. Uang itu dibutuhkan untuk menindaklanjuti hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi uang bukan prioritas utama dalam hidup orang percaya. Sebab ketika uang menjadi prioritas utama, maka ruang-ruang waktu yang Tuhan anugerahkan bagi hidup Anda dan saya akan terkuras habis hanya untuk berpikir bagaimana mendapatkan uang itu. Tetapi hari ini dalam firman Tuhan, orang kaya, orang miskin bertemu. Tetapi mereka harus ingat pertemuan mereka, siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Artinya bukan soal kaya dan miskin, punya uang atau tidak punya uang, lebih atau kurang. Tetapi pertemuan antara individu-individu itu harus selalu mengingat bahwa hanya pada Tuhan ada kekuatan dan kehidupan. Maka sekali lagi, uang bukan merupakan prioritas utama atau cari uang. Uang tidak harus menjadi tuan bagi Anda dan saya. Tapi kita harus menjadi tuan bagi uang itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, semua orang percaya, bahkan yang saat ini mendengar Lentera Anugerah pagi ini pun mengetahui hal yang sama seperti saya, bahwa uang kita butuhkan. Tapi ingat, bukan prioritas
utama dalam hidup ini. Dan yang menjadi prioritas utama kita, kembali firman Tuhan mengatakan, orang miskin dan orang kaya ketemu. Tapi mereka harus ingat, yang membuat mereka itu Tuhan. Jadi prioritas utama adalah Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu itu kepada kita. Kekuatan kita, nafas hidup kita, kemampuan berpikir kita, ingatlah, Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Mungkin sangat sederhana untuk kita pahami firman Tuhan hari ini. Tetapi bagi saya hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan Anda dan saya bahwa ingat, prioritas utama hidup kita, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah Tuhan, maka Tuhan memberkati hari-hari hidup kita. Maaf Bapak Ibu. Jadi 1 kali 24 jam sesungguhnya benar. Banyak waktu yang bisa digunakan untuk beraktivitas, bekerja, berjuang untuk mencari uang sehingga kita mendapatkan uang. Lalu bagaimana dengan hanya 10 menit kita berada bersama dalam persekutuan, memuji dan mendengarkan firman Tuhan, contoh lewat lentera anugerah pagi ini? Apakah Anda bisa meluangkan waktu sejenak? Ataukah mungkin lentera anugerah ini bisa ditunda malam, sore, atau besok didengar? Bukan hari ini. Sebab dia bukan kebutuhan utama Anda. Kebutuhan utama Anda saat ini adalah cari uang. Akhirnya saya mau katakan Bapak Ibu, cari Tuhan harus menjadi prioritas utama, kebutuhan utama Anda saat ini. Anda harus mendekatkan, merapatkan hidup Anda untuk tidak memberi ruang bagi Anda dengan Tuhan. Anda harus tetap merapat, menyatu dengan Tuhan. Anda tidak boleh memberi jarak, sekali lagi, kosong antara Anda dengan Tuhan. Rapatkan seperti Anda melipat kedua tangan Anda dengan Tuhan. Ketika Anda semakin melekat, merapat, merangkul Tuhanmu, maka apa yang engkau cari, apa yang engkau inginkan, Tuhan akan memberi dengan cara Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yakin Tuhan Yesus tahu apa yang Anda pikirkan, gumuli saat ini. Dia sungguh mengerti. Cuma satu cara, sadarlah, cari Tuhanlah, maka kamu akan hidup. Anda tidak akan melihat kehidupan yang penuh sukacita dan sejahtera di luar itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapa yang baik, hamba mohon, lindungilah seluruh warga jemaat GKI Sumut Kasih Medan 1. Saat mereka mulai bekerja di pagi ini sampai malam nanti, jauhkan mereka semua, baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia, anak-anak sampai orang tua, suami, istri, janda, duda, yatim piatu. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Anugerahkanlah makan minum bagi mereka. Kalau mau mereka butuhkan rezeki tambahan untuk menindaklanjuti hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini, Bapa berikanlah itu bagi mereka. Mungkin mereka sangat membutuhkan itu Tuhan. Bapa jangan biarkan mereka menangis. Jangan membuat mereka kecewa Tuhan. Tapi keyakinan iman mereka padamu Tuhan, Tuhan jawab dengan cara Tuhan juga. Untuk itu Tuhan, persatukanlah hati, iman percaya mereka selalu denganmu Bapa. Dengan pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu. Supaya sungguh Bapa mereka mengerti
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan yang membawa sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni salah dosa kami, lalu berkati kehidupan kami hari ini semua, siapapun kami Tuhan. Kasihilah semua orang yang mengasihi dan bahkan yang membenci kami Tuhan. Dan ajar kami Bapa untuk tetap mengedepankan kasih kepada sesama kami, juga mengedepankan pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan di bawah bimbingan kuasa Roh Kudus akan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, dan seluruh warga Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Salam sehat dari saya selalu bagi kita semua. Amin.